Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa komponen utama yang sering digunakan dalam praktik otomasi industri menggunakan elektropneumatik. Pada presentasi kali ini atau mungkin pada video penjelasan kali ini, mungkin saya akan menjelaskan kurang lebih ada 9 komponen yang sering digunakan dalam praktik otomasi industri. Yang pertama yaitu ada solenoid valve atau pengendali aliran udara. Fungsi dari solenoid valve sendiri yaitu sebagai pengendali aliran udara dalam sistem pneumatik dengan bantuan arus listrik. Solenoid valve akan menarik atau mendorong katup internal berdasarkan sinyal listrik yang diterima melalui pemicu atau trigger sebelumnya. Beberapa bagian penting dari solenoid valve yaitu ada kumparan solenoid atau coil, port udara, dan juga soket listrik. Pada gambar terdapat dua jenis solenoid yang di atas itu memiliki dua lubang, masing-masing dua di kiri dan dua di kanan. Fungsinya sendiri yaitu yang pertama untuk dialirkan ke sumber, sedangkan yang kedua sebagai pemicu untuk ke perintah selanjutnya. Sedangkan yang di bawah itu sebenarnya kurang lebih sama, hanya saja kabelnya sudah ditanam atau kabel sudah terdapat pada solenoid itu sendiri, sedangkan yang atas itu kita harus menambahkan kabel sendiri. Yang kedua yaitu limit switch atau saklar posisi otomatis. Fungsi dari limit switch sendiri yaitu sebagai saklar otomatis yang bekerja saat komponen bergerak mencapai posisi tertentu. Spesifikasi dari limit switch ini sendiri yaitu dengan operasi tegangan kurang lebih tegangan positif 24 volt DC. Untuk cara kerjanya sendiri, ketika silinder menyentuh limit switch, saklar internal akan berubah menjadi kondisi aktif. Perubahan ini akan menghubungkan terminal untuk mengalirkan tegangan 24 volt ke sistem kontrol. Komponen yang ketiga yaitu proximity, sensor proximity sebagai pengganti limit switch. Jadi pada prakteknya mungkin ketika limit switch yang terdapat di bengkel atau di lab itu jumlahnya kurang, kita dapat mengganti menggunakan sensor proximity ini sendiri. Perbedaan dari limit switch dan sensor proximity ini sendiri yaitu untuk limit switch memerlukan kontak fisik secara langsung dari silinder sebagai aktuator. Sedangkan untuk sensor proximity sendiri hanya akan mendeteksi adanya silinder tanpa harus ada kontak fisik secara langsung. Fungsi utama dari sensor proximity sendiri kurang lebih sama dengan limit switch, hanya saja untuk sensor proximity ini sendiri mendeteksi keberadaan benda logam tanpa menyentuhnya. Jadi sensor proximity ini dapat digunakan dengan syarat silinder yang kita gunakan sebagai aktuator memiliki bahan dasar logam. Apabila tidak menggunakan logam, maka sensor proximity ini sendiri tidak dapat digunakan karena tidak akan dapat mendeteksi silinder yang memiliki bahan non logam. Selanjutnya untuk koneksinya sendiri terdapat terminal koneksi bertanda 24 volt sebagai sumber, 0 volt yang akan dihubungkan ke ground, dan juga Q1 sampai Q3 yang digunakan sebagai output sinyal. Untuk prinsip kerjanya, sensor ini bekerja dengan menghasilkan medan elektromagnetik, kemudian
mendeteksi perubahan medan saat objek logam mendekat atau berada tepat di atas sensor proximity ini sendiri. Untuk komponen yang selanjutnya yaitu training board control atau panel koneksi. Untuk terminal koneksinya terdapat terminal berwarna merah untuk supply positif 24 volt DC dan biru untuk 0 volt atau ground. Tombol tekan yang berwarna putih yang terdapat 3 buah itu dapat digunakan sebagai pemicu atau input manual ketika kita akan menjalankan program yang sudah kita rangkai di trainer sendiri. Untuk port koneksinya yaitu tersedia banyak port untuk menghubungkan berbagai komponen, ditandai dengan nomor seperti 13, 14, 12, 23, 31, 32, dan juga 41, 42. Yang selanjutnya modul EduTrainer yang berfungsi sebagai kontaktor. Modul ini biasa digunakan sebagai kontaktor atau pemicu. Pengunci maksud saya. Yang selanjutnya yang pertama itu terminal sambungan. Terdapat beberapa titik koneksi atau lubang terminal berlabel angka yang berfungsi untuk menghubungkan kabel ke komponen lain seperti ke sensor, aktuator, atau ke relay. Yang kedua, distribusi daya. Terdapat terminal dengan label 24 volt tegangan positif dan 0 volt yang dihubungkan ke ground. Yang ketiga, uji logika kendali, yaitu modul ini memungkinkan kita sebagai pengguna untuk menguji logika kendali. Untuk terminal dengan angka 11 apabila dihubungkan dengan ke 12 itu akan menjadi sebuah normally close atau kondisi tersambung, sedangkan untuk 11 apabila dihubungkan dengan 14 itu akan menjadi normally open atau rangkaian terbuka. Untuk komponen yang selanjutnya yaitu silinder pneumatik atau aktuator linier. Fungsi dari silinder ini sendiri yaitu sebagai aktuator linier yang menggunakan udara bertekanan sebagai media kerja untuk menghasilkan gerakan maju ataupun mundur sesuai perintah yang kita berikan. Yang kedua, konektor udara. Di kedua silinder terdapat konektor udara berwarna biru yang berfungsi sebagai saluran untuk suplai udara masuk dan juga keluar. Yang ketiga, untuk kontrol. Silinder ini dikontrol oleh katup solenoid yang terhubung dengan rangkaian elektrik. Ketika sinyal listrik diberikan ke katup, udara bertekanan diarahkan ke silinder untuk mendorong atau menarik piston. Perbedaan dari kedua silinder ini yang lebih pendek itu hanya dapat kita berikan satu perintah, dan ketika perintah itu dijalankan maka silinder akan maju lalu mundur secara otomatis. Sedangkan untuk silinder yang lebih panjang kita dapat memberikan dua perintah, yaitu perintah maju ataupun perintah mundur. Jadi ketika kita berikan perintah maju, silinder tidak akan mundur secara otomatis tanpa adanya perintah lanjutan. Yang selanjutnya, blok distribusi udara atau pneumatik manifold. Fungsi utama dari pneumatik manifold adalah komponen yang berbentuk blok logam dengan beberapa port konektor biru untuk sambungan pipa atau selang udara. Jadi kurang lebih blok distribusi udara ini berfungsi untuk mendistribusikan udara ke beberapa komponen lain seperti ke solenoid, ke silinder, dan komponen-komponen yang akan kita gunakan. Pada blok distribusi ini terdapat selang udara yang dihubungkan ke salah satu port pada manifold. Selang ini membawa udara bertekanan dari sumber atau katup solenoid. Beberapa port lain tersedia untuk didistribusikan
ke beberapa komponen lain seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan untuk komponen terakhir yaitu power supply atau sumber tegangan. Fungsi dari power supply sendiri yaitu dengan keluaran 24 volt DC, power supply berfungsi untuk mengubah arus listrik AC, arus bolak-balik dari sumber listrik utama menjadi arus DC, arus searah yang stabil pada tegangan 24 volt. Power supply ini nantinya akan digunakan untuk mendistribusikan listrik yang akan kita gunakan ke beberapa komponen yang memang memerlukan listrik pada sistem kerjanya agar dapat bekerja sesuai dengan perintah yang kita sudah rangkai di awal. Untuk pengaktifannya sendiri, power supply ini dapat menggerakkan solenoid valve, mengaktifkan controller, lalu mengaktifkan sensor seperti limit switch tadi atau proximity, dan juga memberikan sumber tegangan untuk PLC apabila kita menggunakan PLC sebagai kendali untuk rangkaian kita nantinya. Yang terakhir, kesimpulan. Komponen-komponen yang telah dibahas merupakan bagian penting dalam sistem otomasi industri, terutama pada praktik elektropneumatik. Pemahaman tentang fungsi dan cara kerja masing-masing komponen sangat penting untuk merancang, membangun, dan memelihara sistem otomasi yang efisien dan andal. Sekian dari saya. Apabila penjelasan yang saya berikan kurang lengkap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.